Baik pemirsa, Anda sudah melihat tadi bagaimana yang diungkapkan oleh Pak Max Sopakua tentunya pada konferensi pers yang dilakukan oleh Demokrat versi kubu KLB, yaitu pada kemarin dan sudah berlangsung, dan salah satu hal utama yang diungkapkan adalah meminta KPK untuk bisa kembali membuka penyelidikan terhadap kasus proyek Hambalang ini. Karena ada beberapa nama yang seharusnya bisa bertanggung jawab, tapi hingga detik ini masih belum tersentuh hukum. Untuk bisa membahas hal ini, saya akan bawa Anda untuk berbincang dengan para narasumber. Sudah hadir bersama saya di studio, ada Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Adi. Malam, apa kabar Bud? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa. Saya ingin tahu apa itu sebenarnya, tulisannya apa? Tolak 3 periode presiden. Oke, walaupun bukan tema kita malam hari ini. Bukan, Tapi silakan Mas Adi. Dan juga tentunya sudah bersama saya adalah Bapak M. Rahmat selaku Jubir Demokrat KLB Dili Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rahmat, silakan. Baik, Pak Rahmat, baik. Dan juga bergabung para narasumber yang sudah ada juga untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Ada Pak Syarif Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif Hasan. Baik, nanti kita akan coba menghubungi. Dan juga sudah terhubung dengan kita Mas Ali Fikri selaku pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan mungkin untuk bisa membuka diskusi kita kali ini, Pak Rahmat, kita berikan kesempatan. Memang sudah banyak yang tahu apa yang upaya atau apa yang akan dilakukan oleh kubu Demokrat versi KLB ini untuk meminta KPK membuka kembali, karena masih ada beberapa nama yang belum tersentuh hukum. Mungkin bisa dijelaskan Pak, nama-nama itu siapa saja dan bukti apa sebenarnya dimiliki oleh kubu Demokrat versi KLB ini untuk bisa menyeret nama-nama tersebut untuk bisa bertanggung jawab? Ya, yang pertama kami terkaget-kaget dan heran. Kenapa kemudian grup sebelah itu seperti kebakaran jenggot? Kebakaran jenggotnya itu seperti apa Pak? Ya kan, kalau kita ikuti perkembangan berita hari ini kan rame-rame nolak, rame-rame mengatakan masalah hukum, masalah Hambalang udah selesai, ya kan? Kan itu bukan kaplingnya kita, selesai atau tidaknya itu urusannya adalah urusan di penegak hukum. Jadi bukan kaplingnya kita itu yang mengatakan selesai atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kita tidak boleh mengintervensi hukum. Karena ini urusan penegak hukum. Yang kita boleh itu adalah mengingatkan memori masyarakat. Ini loh proyek Hambalang ada 2,5 triliun uang rakyat yang mangkrak. Yang sekarang terbuang percuma sudah 8 tahun. Tidak diapa-apain. Apakah uang rakyat 2,5 triliun mau terbenam di sana? Apakah ini kemudian akan jadi candi Hambalang? Ya kan? Nah karena itu kita mendorong pemerintah Pak Jokowi untuk kembali menuntaskan proyek-proyek mangkrak itu agar uang rakyat ini tidak terbuang percuma. Baik. Tetapi kan tidak bisa dilanjutkan karena masalah hukumnya belum tuntas. Kalau persoalan hukumnya belum tuntas, tentu pemerintah tidak bisa mengerjakan proyek Hambalang itu, tidak bisa menganggarkan masalah Hambalang itu. Jadi kita intinya adalah bagaimana uang rakyat 2,5 triliun di proyek Hambalang itu tidak terbuang percuma. Baik, yang disebut oleh kubu Demokrat versi KLB yang saat melakukan konferensi pers kemarin ada nama-nama yang tak tersentuh hukum, itu maksudnya adalah para kader Demokrat di kubu Mas Ahaye atau orang lain di luar Partai Demokrat? Ya, sebetulnya ini kan bukan hal baru ya. Di persidangan di BAP KPK itu kan nama-namanya sudah disebut semua. Jadi yang disebutkan Pak Max Sopakua itu bukan hal baru, itu hanya mengingatkan kembali memori publik. Silakan kita lihat misalnya digital ya, di rekaman digital siapa aja dulu yang disangkakan kasus Hambalang. Mas Nazarudin dulu nyebut-nyebut nama siapa. Mbak Yulianis dulu nyebut-nyebut nama siapa. Bahkan Mas Anas minta Pak SBY waktu itu sama Mas Ibas ikut menjadi saksi kasus yang menimpa beliau, ya kan, termasuk kasus Hambalang itu yang kemudian beliau nggak hadir kan. Jadi nggak ada hal yang baru bagi kita. Persoalan Hambalang yang melibatkan nama-nama yang sebelah itu persoalan kecil. Itu bukan tujuan kita gitu. Tujuan utama kita adalah bagaimana proyek yang mangkrak 2,5 triliun pada masa pemerintahan Presiden SBY itu tidak terbuang percuma karena itu uang rakyat. Gitu. Itu fokus kita di sana sebetulnya. Baik, sebelum nanti kita akan menyapa para narasumber lainnya, kami akan bawa Anda terlebih dahulu melihat
daftar yang kami juga sajikan di layar kaca tadi siapa saja yang tersangkut dengan kasus proyek Hambalang ini, Nazarudin dan juga Andi Malarangeng yang sudah Anda saksikan. Tadi inilah dia, M. Nazarudin mendapatkan vonis 7 tahun penjara dan bebas 13 Agustus 2020 lalu. Nazar terbukti menerima suap dan gratifikasi dari PT DGI dan Nindya Karya untuk sejumlah proyek sebesar 40,37 miliar rupiah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tersangka dalam kasus Hambalang ini adalah Bapak Andi Malarangeng. Ini saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga 2009 hingga 2012. Vonisnya penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Kemudian bebas pada 21 April 2017 silam. Andi dinilai terbukti menerima sejumlah dana yang bisa Anda saksikan tadi. Kemudian ada Mas Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat 2010 sampai 2013 dan vonisnya putusan PK pidana penjara 8 tahun dan denda 300 juta rupiah. Anda bisa lihat apa yang diterima oleh Mas Anas Urbaningrum sehingga kemudian tersangkut dalam kasus ini. Berikutnya ada Angelina Sondakh, anggota DPR fraksi Demokrat 2009 hingga 2014. Anda juga bisa melihat vonisnya dan Angie ini terbukti menerima suap 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika dalam pembahasan anggaran di Kemenpora dan juga di Kemendikbud. Itulah nama-nama yang menjadi tersangka dalam kasus Hambalang dan juga diungkapkan lagi oleh kubu Demokrat ini untuk bisa dibuka kembali sehingga nama-nama lainnya seharusnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan terkait dengan proyek ini. Ada Mahfuz Roso, kemudian juga tadi kita lihat dan ini adalah dirut dari PT Duta Sari Citra Laras mendapatkan vonis penjara 4 tahun. Berikutnya ada Deddy Kusdinar, Kabiro Keuangan Kemenpora. Ada juga Andi Zulkarnain Malarangeng, Presiden Direktur Fox Indonesia. Dan vonisnya adalah penjara 3 tahun 6 bulan, denda 250 juta rupiah. Baik, saya juga ingin menyapa Pak Syarif Hasan yang sepertinya sudah siap bergabung dengan diskusi kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syarif Hasan. Selamat malam Mbak Putri, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Syarif mungkin langsung saja diberikan tanggapan mengenai hal ini. Bagaimana menanggapi permintaan dari kubu Demokrat, kubu seberang kalau kita bilangnya. Karena kubu yang berseberangan dengan kubu Pak Syarif ini untuk bisa membuka kembali kasus Hambalang, Pak. Ya, pertama tentunya KPK itu kan satu lembaga yang profesional. Dia tidak bisa ditekan oleh siapa-siapapun juga baik secara politis maupun secara politis. Dan kita yakin dan selama ini juga terbukti bahwa KPK itu sangat profesional sekali. Nah, setiap kasus tentunya akan ditindak tanpa ditekan dan sebagainya. Dan tergantung dari KPK. Jadi kalau menyangkut masalah Hambalang, dan ini sudah ada tindak lanjut yang sudah dilakukan. Nah, kalau memang mau dibuka kembali itu siapapun tidak bisa ada yang mengintervensi. Itu adalah hak KPK dan KPK tentunya dalam hal ini akan sangat profesional, sangat independen, transparan dan sebagainya. Jadi lebih bagus teman-teman seberang sana ini lebih bagus tidak usah mengalihkan persoalan. Lebih bagus tolong dibuktikan apa yang dilakukan sekarang. Apakah itu karena kami menganggap mereka melakukan tindakan yang kongres yang abal-abal, memilih ketua umum yang abal-abal, dan sekarang mereka tidak bisa membuktikan secara otentik, tidak bisa memberikan fakta, tidak bisa memberikan legalitas kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi lagi-lagi tidak perlu mengalihkan persoalan. Ya. Persoalan yang sudah jelas, sudah tegas, dan sebagainya. Jadi sudahlah. Daripada membuang energi yang tidak bagus, menimbulkan suatu persepsi yang kurang bagus, lebih tidak bagus lagi, karena selama ini sudah timbul satu persepsi di masyarakat bahwa mereka ini melakukan tindakan ilegal dan tindakan yang betul-betul melanggar undang-undang partai politik dan undang-undang konstitusi daripada ADART Partai Demokrat. Jadi lagi-lagi tidak usahlah jangan mengalihkan persoalan, lebih bagus fokus. Karena kalau memang sudah tidak mampu, ya udah katakan tidak mampu, selesai. Kalau memang
kalau memang sudah itu ada ilegal dan itu tidak sah, udah secara jantan mengatakan ya memang kami melakukan perbuatan yang ilegal gitu, membegal partai orang lain. Baik. Saya pikir itu. Baik, Ya. Pak Rahmat, ini termasuk mengalihkan persoalan, tidak bisa membuktikan bahwa yang dilakukan adalah tindakan ilegal. Itu kata Pak Syarif, gimana tanggapannya? Karena kan Pak Syarif aja yang ketinggalan informasi. Bab 1 terkait dengan legalitas kita di Kumham itu sudah selesai. Dokumen-dokumennya sudah selesai di Kumham. Kita tinggal menunggu SK Kumham itu keluar. Ya, jadi Pak Syarif ketinggalan informasi. Sekarang kita udah masuk bab 2. Bab 2 itu adalah bagaimana di dalam tubuh Partai Demokrat itu pakaian-pakaian kotor itu kita bersihkan, kita cuci. Gitu. Agar apa? Agar bau di dalam tubuh Partai Demokrat itu tidak tercium bau-bau yang menyengat hidung. Siapa sih Pak yang bikin bau? Nah, yang harus dicuci siapa aja? ini kan rumah lama. Kita datang, kita lihat rumah kita ini penuh dengan pakaian kotor yang berbau kan. Kok nggak dicuci-cuci dari dulu? Sehingga kita sekarang ini adalah langkahnya adalah mencuci, melondri. Ya, pakaian-pakaian itu kita rapikan lagi dan kita susun dan kita tata Banyak dengan baik. yang harus dicuci dan dirapikan. Banyak yang harus dicuci di Bisa dalam Partai sebutkan Demokrat nama-namanya, Pak? itu. Apalagi sekarang ini ya kan dari teman-teman kita di daerah itu dipungutin iuran Oke. oleh DPP. Dulu nggak pernah Baik, itu terjadi baik, gitu. Laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan di DPP di Kongres juga nggak ada. Baik, Itu juga nggak ada. baik. Nah, lalu kami dapat informasi yang lain juga, aset-aset DPP misalnya, Baik. tidak atas nama Partai Demokrat Baik, misalnya. tapi mungkin malam ini kita batasi saja sampai Ya. membahas mengenai KPK Ya, dan juga tapi ini Hambalang, udah bab begitu, 2, Pak Rahmat. bukan Baik, bab 1. baik, bukan bab Pak 1. Syarif tadi masih membahas bab 1. Baik, baik Pak Rahmat. Langsung saja mungkin kita ingin dengarkan bagaimana sikap yang diambil oleh KPK. Mas Ali Fikri, bagaimana melihat tuntutan ataupun permohonan dari kubu Demokrat versi KLB ini agar membuka kembali kasus ini? Baik Pak Putri, tentu kami KPK mengikuti ya apa yang menjadi dinamika di partai politik ya, nanti dalam hal ini adalah Partai Demokrat ya. Tetapi kami juga tidak ingin masuk ke wilayah itu lebih jauh ya, karena kita tahu bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum, tentu adalah berbicaranya adalah alat bukti gitu ya, berbicaranya adalah aturan-aturan hukum, bagaimana kemudian penanganan perkara tindak pidana korupsi itu ditegakkan gitu. Yang kedua tentu terkait dengan harapan masyarakat, KPK juga memahami bagaimana penanganan perkara, apapun perkara yang ada di KPK untuk diselesaikan secara tuntas tentunya ya. Tetapi ingin kami sampaikan bahwa ya penanganan perkara oleh KPK itu adalah murni penegakan hukum. Sekali lagi artinya berbicara mengenai alat bukti begitu. Kami memahami dan mengikuti apa yang disampaikan ya dinamika ini. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam proses penanganan perkara khususnya adalah dugaan suap, gratifikasi di perkara Hambalang maupun di Wisma Atlet dan lain-lain yang saat itu sudah banyak yang ditetapkan sebagai tersangka dan seluruh perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentu berbicaranya adalah bukti. Di mana di fakta-fakta persidangan memang ada kemudian saksi yang menerangkan bahwa ada pihak lain juga yang turut menerima sejumlah uang. Tetapi kemudian kita berbicaranya adalah alat bukti. Satu saksi bukan saksi, dua saksi juga bukan saksi kalau kemudian tidak ada keterkaitan dengan pihak lain atau tidak keterkaitan dengan alat bukti lain. Oleh karena itu tentu setiap penetapan seseorang menjadi tersangka oleh KPK itu adalah basisnya adalah alat bukti gitu. Saat itu fakta-fakta yang ada di proses persidangan tentu sudah kami catat dan ada di dalam setiap pertimbangan putusan majelis hakim. Tetapi memang dari kajian yang dilakukan oleh tim KPK bahwa fakta-fakta yang ada itu tidak dapat disimpulkan menjadi fakta hukum gitu ya. Apa yang dimaksud fakta hukum adalah ketika ada dua alat bukti begitu. Alat bukti itu diperoleh dari apa? Dari keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga alat bukti yang lain. 5 alat bukti dalam hukum acara itulah 2 diantaranya kalau kemudian terpenuhi KPK pasti tetapkan sebagai tersangka.
dari dulu dan sekarang gitu Mbak Putri. Baik, Mas Fikri, nanti kita akan perdalam lagi pembicaraan mengenai hal ini, termasuk bahwa alat bukti ini menjadi kunci, Mas. Anda juga mungkin bisa melihatnya bagaimana pandangan politik mengenai konflik ini. Kami akan bawa Anda untuk lanjutkan perbincangan, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.